Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu organisasi, kepribadian, dan perilaku. Manajemen organisasi melibatkan berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja dan keberhasilan suatu entitas sosial, baik dalam konteks formal seperti perusahaan maupun organisasi informal. Adapun beberapa definisi yang akan dipaparkan yaitu organisasi. Organisasi adalah entitas sosial yang terdiri dari sekelompok orang yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi, kebijakan, prosedur, dan budaya organisasi semuanya berkontribusi terhadap keberhasilan organisasi. Kemudian, adapun karakteristik dari organisasi. Yang pertama ialah struktur organisasi. Struktur organisasi adalah pola hierarki yang menunjukkan aliran wewenang dan tanggung jawab di dalam organisasi. Yang kedua yaitu budaya organisasi. Budaya organisasi adalah pola perilaku, nilai-nilai, dan norma yang diterima oleh anggota organisasi. Budaya yang kuat dapat menciptakan rasa persatuan, kepemimpinan yang efektif, dan juga pengembangan organisasi yang berkelanjutan. Adapun proses dalam sistem merujuk pada prosedur, proses, dan kebijakan yang mengatur pada sehari-hari organisasi. Adapun kepemimpinan, peran pemimpin dalam organisasi adalah mengarahkan, mengelola, dan memotivasi anggota untuk mencapai tujuan bersama. Yang berikutnya ialah jenis organisasi. Jenis organisasi ada beberapa. Yang pertama itu seperti organisasi formal yang memiliki struktur yang jelas, kebijakan, dan aturan yang ditegakkan secara resmi. Kemudian ada organisasi informal yang terbentuk dari hubungan pribadi dan ikatan sosial antara anggotanya. Kemudian ada organisasi profit dan non-profit. Organisasi profit berfokus pada pencapaian laba, sedangkan non-profit fokus pada pelayanan sosial. Adapun kepribadian. Kepribadian adalah pola konsisten dan pikiran perasaan. Kepribadian individu mempengaruhi bagaimana seseorang berinteraksi dalam lingkungan dan tugas tanggung jawab yang diberikan. Kemudian, adapun teori kepribadian dalam manajemen, seperti teori Big Five, yang dimana mengidentifikasi 5 dimensi utama kepribadian yaitu ekstraversi, kesopanan, neurotisme, dan keterbukaan terhadap pengalaman. Kemudian, ada teori kepribadian Myers-Briggs yaitu yang membagi kepribadian menjadi 16 tipe. Kemudian ada teori kepribadian sosial yang berfokus pada pengaruh lingkungan terhadap perkembangan kepribadian, termasuk bagaimana individu belajar dari pengalaman sosial dan juga pengaruh budaya. Kemudian ada pun pengaruh kepribadian dalam organisasi, seperti tugas dan peran individu dengan karakteristik kepribadian tertentu mungkin lebih cocok untuk tugas-tugas tertentu. Kemudian ada pun pekerjaan yang memerlukan fokus yang tinggi. Perilaku kepemimpinan. Kepribadian seorang pemimpin dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan yang dipilih, seperti ekstrovert yang mungkin lebih cenderung menggunakan daya kepemimpinan yang partisipatif dan memotivasi anggota tim dengan cara yang menginspirasi, sedangkan introvert cenderung mengambil keputusan yang lebih analitis dan juga cermat. Kemudian, adapun perilaku dalam organisasi. Perilaku dalam organisasi merujuk pada tindakan atau reaksi individu ataupun kelompok terhadap situasi di tempat kerja yang mencakup bagaimana mereka merespons terhadap tekanan kerja, konflik, perubahan, serta komunikasi di dalam organisasi. Cara ini akan lebih efektif. Kemudian, ada pun jenis-jenis perilaku dalam organisasi seperti perilaku individual yang di mana manajer perlu memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku individu untuk menciptakan lingkungan yang memotivasi dan juga mendukung karyawan. Adapun yang kedua itu perilaku kelompok, yang di mana melibatkan interaksi antar anggota tim ataupun kelompok yang mencakup dinamika kelompok, konflik, komunikasi, dan koordinasi antara anggota tim. Adapun perilaku kepemimpinan yang mengacu pada tindakan yang dilakukan oleh pemimpin dalam mengarahkan, memotivasi, dan juga mengelola dalam tujuannya organisasi. Adapun yang dapat mempengaruhi dalam organisasi yaitu seperti kepribadian individu yang mempengaruhi respons terhadap tekanan kerja.
Yang kedua itu lingkungan kerja, seperti lingkungan fisik, budaya organisasi, dan hubungan antar anggota tim yang juga mempengaruhi perilaku di tempat kerja. Oleh karena itu, manajer harus menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan juga kesehatan mental karyawan. Adapun pengelolaan perilaku dalam organisasi, yaitu meningkatkan kepuasan kerja seperti mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan dalam kerja. Kemudian adanya pengelolaan konflik yang timbul di tempat kerja dengan cara konstruksif yang melibatkan mediasi, komunikasi yang terbuka, dan pemecahan masalah bersama. Yang berikutnya adalah pengembangan tim, yang dimana meningkatkan kerjasama tim dan dinamika kelompok dengan memberikan pelatihan, membangun rasa saling percaya, dan mendorong komunikasi yang efektif. Kemudian, integrasi organisasi kepribadian dan perilaku. Untuk mencapai efektivitas dalam organisasi, penting untuk memahami bagaimana kepribadian dan perilaku individu dapat mempengaruhi dinamika kelompok dan juga budaya organisasi. Adapun peranan manajemen, manajer harus memahami kepribadian perilaku anggota tim untuk dapat mengelola mereka dengan cara yang paling efektif. Ini termasuk memberikan pengakuan terhadap kepribadian yang berbeda, memberikan dukungan yang sesuai, dan menyesuaikan tugas dan tanggung jawab dengan keterampilan dan minat individu. Mungkin sekian pemaparan materi yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.